Nina Tamaki. Hari ini aku akan menceritakan sebuah film horor yang tidak terlalu menakutkan. Judulnya Ghostbuster atau Pembasmi Hantu. Sebelum dimulai, mari kita kenalkan nama karakter yang ada di film ini. Yang pertama ada si ayah, ibu, Phoebe, kakak, kakek Ray, podcast, Nadim, dan kawan-kawan lainnya. Untuk lebih puas lagi nonton filmnya, silahkan kalian nonton film ini di bioskop atau aplikasi streaming bersama keluarga kalian. Oke, langsung saja, selamat menonton. Cerita diawali dengan keluarga pembasmi hantu sedang mengejar seekor hantu naga es di jalanan kota. Mereka menangkapnya dengan alat bernama drone. Mereka berhasil menangkapnya, tapi si ayah kehilangan kendali dan menabrak kumpulan sepeda. Chase tore up portions of Lower Manhattan. Honestly, look at Ghostbusters founder Egon Spengler. Pada akhirnya, Bapak Wali Kota memanggil mereka dan memarahinya karena merusak kota. Dan Phoebe pun dipecat dari pembasmi hantu karena belum cukup umur. Mereka kembali ke markas, dan si ayah menempatkan hantu yang ditangkap di tempat penyimpanan hantu untuk mencegah hantu berkeliaran lagi. Ada seorang kakek yang bernama Ray dan si anak laki bernama Podcast yang meminta warga untuk mengumpulkan benda-benda berhantu untuk diperiksa. Apakah ada hantunya atau tidak? Experience can bind a spirit. Keesokan harinya, Phoebe ke toko kakek Ray untuk bertemu Podcast. Mereka pergi ke ruang bawah tanah toko kakek Ray, tempat sekumpulan hantu marshmallow atau disebut Puff. Dan muncul seorang pria bernama Nadim untuk menjual bola keramat warisan neneknya kepada Ray. So Arabic. Very unique. Kinetic energy meter. May I do that? Saat Ray menguji bola tersebut, seketika bola keramat itu melepaskan kekuatan es dan merusak tempat penyimpanan hantu di markas pembasmi hantu. Oh my god! I'm telling you. I mean, That's the idea. Terlihat si kakak sedang memeriksa atap kamarnya yang berlubang dan mengeluarkan lendir. Dia dengan berani masuk ke dalam atap untuk memeriksanya. Dan setelah masuk, dia melihat setumpuk bungkus jajanan yang sangat banyak. Dengan perlahan, si kakak memeriksanya dengan kaki. Hantu berwarna hijau keluar dari tumpukan bungkus jajan. Terlihat, keluarga pembasmi hantu bersiap untuk melakukan perburuan hantu. Akan tetapi, Phoebe tidak diajak karena larangan wali kota. Phoebe terlihat jengkel. Dia pun keluar malam untuk bermain catur sendirian di taman. Ketika akan bermain sendirian, catur itu bergerak seolah ada yang ingin ikut bermain. Phoebe terkejut, tetapi dia tetap melanjutkan permainan. Hantu itu pun menampakkan wujudnya seorang perempuan muda bernama Melody. I died before my face melted off. That's a bonus. Mereka bermain dan bercerita sampai mereka menjadi teman. Keesokan harinya, keluarga pembasmi hantu diajak teman lama pergi ke pusat penelitian hantu. asked a lot of questions. And now we have a place to. Oh, no way. Mereka diperlihatkan mesin untuk mengeluarkan hantu dari benda mati. Now, I didn't want to show it until. Mereka berkeliling melihat hantu unik yang dikurung. Hey, buddy.
Ada hantu bernama prosesor yang bisa menghidupkan benda mati. Dan bola keramat kemarin yang dibeli Ray pun dimasukkan ke mesin untuk mengeluarkan hantunya. Tiba-tiba mesinnya rusak. Dan hantu yang ada di kurungan menjadi gelisah. Ketika bola itu akan diambil, bola itu menempel di tangan dan pemuda itu kesakitan. Phoebe dan podcast nekat pergi ke restoran tempat menghubunginya untuk menangkap hantu. Ketika ingin menangkapnya, ternyata hantu tersebut adalah Melody. Hantu yang bermain catur kemarin. Phoebe terkejut dan gagal menangkapnya, malah merusak tempat restoran. Phoebe pun kembali ke markas, dan ternyata Melody mengikutinya. Phoebe menyuruhnya masuk, dan mereka berbincang sambil room tour. That's Rui. I know what this is. Keesokan harinya, si kakak mencoba menangkap hantu slime menggunakan jajanan. Ketika akan tertangkap, terjadi gempa membuat hantu tersebut kabur. Dan ternyata gempa itu berasal dari tempat penyimpanan hantu yang ngamuk. Kakak dan kawan-kawan menuju ke rumah Nadim untuk menanyakan asal-muasal bola keramat tersebut. Come on in. Is this your bachelor pad? This is my daddy's place. It's your grandmother's deal. We weren't really that close. She said I was. Ternyata bola tersebut warisan dari neneknya Nadim. Mereka masuk ruangan bawah tanah. Dan ternyata terdapat potongan tanduk dari raja hantu tersebut. What is she doing here? It's trapped in brass urns and lamps, going all the way back to the time. No echo, no anything. It's like a dead room in here. Mereka membawa Nadim ke markas untuk diuji dengan alat di kepala bahwa dia memiliki kekuatan atau tidak. Sementara Phoebe, kakek Ray dan podcast menuju perpustakaan tempat temanya kakek Ray bekerja, mereka mencari tahu tentang cerita bola keramat tersebut. Thousands of years. How did you get this recording? The ancient chants you heard came from this mysterious. Exciting. Ketiganya mendengar cerita bahwa bola keramat tersebut terisi raja hantu bertanduk yang mengeluarkan kekuatan es. Dia ingin membalas dendam pada umat manusia karena telah memotong tubuhnya. Branded, broken, and disfigured of a murder bender. His plan, Kusharat Umoti. Dan hanya Master Api yang bisa melawannya. Tanpa disadari, salah satu hantu yang ada di penangkaran mengikuti mereka dan mencuri rekaman mantra yang sedang diputar. Bahkan hantu tersebut merasuki patung singa menjadi hidup. Akhirnya hantu tersebut berhasil dikalahkan dengan senjata yang ada di motor, tetapi rekaman itu rusak. Visit the library. Do you know how? Mereka dibawa ke kantor polisi. Phoebe dipecat dari tim pembasmi hantu, markas mereka pun disita. Oh man. Kita kembali ke Nadim. Setelah diuji dengan alat di kepala, terdapat fakta bahwa Nadim memiliki kekuatan mengendalikan api. Okay, this interview is over. I'm not gonna answer. Di mana Master Api itu sendiri adalah orang yang bisa mengalahkan hantu Raja Es. Kakek Ray memberitahu Nadim bahwa dia adalah Master Api. You are the Fire Master. Who are you? Who's that? You are the Fire Master. Kakek Ray mengujinya dengan menyalakan lilin tanpa menyentuh koreknya. Terlihat api tersebut bergerak sesuai tangan Nadim mengarahkannya. Through the hair of Sambo Kojin, the Japanese light candle. Beralih ke Phoebe yang bersedih, dia kembali ke taman untuk bermain catur lagi sambil berharap bertemu hantu Melody.
I do what I think is right. They just come down on me like I'm screwed. Setelah bertemu, ternyata mereka tidak jadi bermain catur. Mereka pergi ngobrol sambil berjalan. Phoebe bercerita soal keinginannya menjadi hantu, dan seketika dia ingat bahwa di pusat penelitian ada alat yang bisa merubah dirinya menjadi hantu, walau hanya sebentar. Mereka pun menuju ke sana. Phoebe pun masuk ke dalam mesin itu, dan seketika merubah Phoebe jadi hantu. Setelah Phoebe berubah jadi hantu, dan ternyata Melody berkhianat di bekerja sama dengan raja hantu tersebut. Phoebe dirasuki dan dipaksa membaca mantra untuk membuka bola keramat tersebut dan membebaskan raja hantu es. Raja hantu itu pun terbebas dan akan balas dendam kepada manusia. Raja hantu tersebut berkeliaran mencari master api dan membekukan semua orang. Hantu itu pergi ke rumah Nadim menuju ruang yang menyimpan potongan tanduknya. Seketika, dunia menjadi gelap dan terjadi hujan es. Mereka berkumpul di markas melihat Nadim yang sudah menjadi master api, menyalakan lilin tanpa menyentuhnya, akan tetapi itu belum cukup mengalahkan raja hantu tersebut. God from another dimension. Who's to know its atomic composition? Mereka bersiap dengan senjatanya masing-masing. Sedangkan Phoebe memodifikasi senjatanya, dia menambahkan bahan kuningan supaya makin kuat. Switch me on. Can't split time. Narrow the stream. Mereka bersiap kedatangan Raja Hantu Es, dan Nadim masih terus berlatih untuk menjadi master api yang kuat. Hantu yang ada di penangkaran lepas dan mencoba melawan para pembasmi hantu. Ketika pembasmi hantu tersebut akan diserang seketika, Nadim sudah bisa mengendalikan kekuatannya. Phoebe bertemu lagi dengan Melody dan Melody tidak berniat untuk berkhianat, tapi dia terpaksa karena ingin bertemu keluarganya. Raja Hantu Es itu pun datang. Dan para pembasmi hantu mencoba melawan dengan kekuatan penuh. Tapi itu tidak berhasil. Nadim yang sudah menjadi master api mencoba melawannya. You are no fire master. Tapi korek api tidak mau menyala. No, wait. Raja Hantu Es tersebut mengeluarkan kekuatannya, membuat mereka beku dan mengurung mereka dengan es. Dan Raja Hantu Es tersebut mengeluarkan seluruh hantu yang ada di penangkaran. Phoebe mencoba melawannya dengan senjata yang dimodifikasi tadi. Akan tetapi, senjata tersebut belum cukup melawan Raja Hantu tersebut. Akan tetapi, Melody muncul dan membantu Nadim menyalakan apinya. Seketika, hantu tersebut tersentak dan para pembasmi hantu pun bebas dari es yang mengurungnya. Mereka membantu Nadim dengan senjata Phoebe. Dan yang lainnya menyalakan perangkap untuk Raja Hantu Es tersebut. Akhirnya Raja Hantu Es itu pun tersedot ke dalam perangkap. Melody pun ikut sirna. Dunia pun kembali seperti semula.
Dan para pembasmi hantu disambut seperti pahlawan. You're never gonna get it, are you? Film pun tamat.